Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 114, Kemenangan dan Kekalahan. Gelombang-gelombang itulah bayangan pedang tak terkendali yang menakutkan. Kadang-kadang mereka agung, kadang-kadang mereka halus, dan kadang-kadang mereka kejam. Ketiga esensi pedang menyatu menjadi transformasi yang sempurna. Itu begitu tidak biasa hingga tak seorang pun mampu mengatasinya, bahkan Xiao Mang. Meskipun Xiao Mang menduduki peringkat ke-22 di daftar naga bumi karena permainan pedangnya yang luar biasa, ia hanya dapat menembus level ke-10 gerbang naga dengan esensi pedang Gale-nya. Namun, dengan transformasi sempurna dari tiga esensi pedang, Jian Wushuang mampu menembus level ke-11. Meskipun hanya ada satu tingkat antara tingkat ke-10 dan ke-11, namun jarak di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Jika bukan karena Xiao Mang mampu menghasilkan kekuatan yang lebih besar dari Jian Wushuang, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Lihat, Xiao Mang akan dikalahkan. Itu benar. Pendekar pedang berpakaian hitam itu terlalu mengerikan karena dia bisa mengubah tiga esensi pedang dengan sempurna. Bukan karena Xiao Mang tidak cukup kuat. Itu karena pendekar pedang berjubah hitam itu terlalu hebat untuk mengendalikan tiga esensi pedang pada saat yang sama, dan terlebih lagi, dia dapat memahaminya dengan sangat baik. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Para prajurit alam inti emas di sana semuanya takjub dengan hasilnya. Di medan perang, Xiao Mang akan dikalahkan. Xiao Mang, menyerah saja. Terdengar suara Jian Wushuang. Haha, menyerah. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupku. Ada tatapan gila di mata Xiao Mang. Tiba-tiba, aura di sekitar Xiao Mang menguat. Kekuatannya langsung meningkat saat ia menyerang dengan pedangnya. Dia melakukan perlawanan yang putus asa. Tidak dapat dipercaya bahwa Xiao Mang dipaksa untuk putus asa seperti itu. Kerumunan orang di sekitar berseru. Melihat bilah pedang yang marah itu menyala dengan kekuatannya yang melonjak, pupil mata Jian Wushuang mengecil dan dia beralih dari menyerang ke bertahan. Kemudian dia menunjukkan keterampilan pedang reinkarnasinya. Bang, 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 bang. Dampak yang berkelanjutan menghasilkan gelombang udara. Gelombang menyebar ke sekitarnya, yang menyebabkan puing-puing beterbangan. Beberapa puing menghantam para prajurit alam inti emas, dan angin kencang menderu, meniup pakaian para prajurit pil emas. Percuma saja. Sambil menggeram, Jian Wushuang menyerang dengan pedang pembunuh 3 kalinya. Ujung pedang menghantam pedang Xiao Mang. Kekuatan spiritual yang luar biasa meletus dan Xiao Mang langsung terpental dan akhirnya ia terbanting ke sebuah batu besar di belakangnya. Wah! Batu besar itu hancur seketika. Dengan darah yang mengucur dari mulutnya, Xiao Mang berjalan perlahan dari batu berlubang itu. Ia mendongak dan menatap Jian Wushuang. Meskipun masih ada niat bertarung yang kuat di matanya, ia menggenggam kedua tangannya dan kekuatan spiritual di sekitarnya memudar. Dia dikalahkan. Meskipun Xiao Mang enggan melakukannya, ia harus mengakui bahwa ia telah kalah. Jian Wushuang mampu mengubah tiga esensi pedang dengan sempurna, tetapi hal itu membuatnya berada di bawah tekanan yang terlalu besar, jadi dia harus berjuang. Namun, perjuangan semacam ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, jadi setelah beberapa saat, kekuatan spiritualnya telah habis. Tidak seperti Xiao Mang, aura di sekitar Jian Wushuang masih kuat dan tampaknya kekuatan spiritualnya belum terkuras sama sekali setelah pertempuran sengit itu. Sebenarnya, kekuatan spiritual Jian Wushuang telah sebagian besar terkuras, namun itu tidak berarti apa-apa baginya. Tahukah kamu, ketika dia baru saja mencapai alam laut transformasi sebelumnya, laut spiritual tertinggi memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun sekarang dia telah menerobos dan mencapai alam inti emas tertinggi, laut spiritual tertinggi berubah menjadi kekuatan inti emas dan tidak lagi begitu besar, itu masih lebih kuat daripada inti emas biasa, setidaknya 10 kali lipat dari para pejuang biasa di alam inti emas. Jadi setelah pertempuran sengit, kekuatan pertempuran Jian Wushuang masih pada puncaknya. Lihat, Xiao Mang dikalahkan. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga, dia tetap kalah. Para pendekar alam inti emas di sekitar dapat mengetahui bahwa Xiao Mang telah menguras seluruh kekuatan spiritualnya, sehingga mereka tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa kasihan kepada Xiao Mang. Meskipun mereka merasa kasihan pada Xiao Mang, mereka merasa kagum padanya. Ya, itu adalah kekaguman. Jelaslah bahwa Xiao Mang telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya dan tidak mampu bertarung lagi, tetapi di matanya, semangat bertarungnya tidak pernah melemah, dan dia juga terus menggenggam pedang, sementara saripati pedang di sekelilingnya masih kuat. Pertarungan telah usai, tetapi semangat juang tetap ada. Xiao Mang. Jian Wushuang berjalan ke arah Xiao Mang, dan dia juga menunjukkan kekagumannya kepada Xiao Mang ketika dia menatapnya. Namun, dia berkata kepada Xiao Mang, dalam pertempuran ini, kamu kalah. Kalah. Xiao Mang tersenyum sedih, lalu dia menutup matanya dan tetap diam.
Aku ingin tahu mengapa kau begitu berhasrat mendapatkan teratai air hitam dan bahkan mempertaruhkan nyawamu untuk bertarung denganku. Tanya Jian Wushuang. Dia penasaran. Berdasarkan apa yang diketahuinya, biji merupakan bagian yang paling penting dari teratai air hitam, sedangkan teratai hitam sendiri tidak terlalu bermanfaat. Namun, demi mendapatkan teratai hitam, Xiao Mang mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengannya. Teratai hitam, Xiao Mang membuka kembali matanya dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Pendekar, tahukah kau sudah berapa lama sejak aku mencapai alam inti emas luar biasa?" Jin Wushuang tercengang dan berkata langsung, "Saya telah melihat informasi Anda di daftar naga bumi. Anda telah lama terkenal dan terdaftar di daftar naga bumi 7 tahun yang lalu." "Ya, aku terdaftar dalam daftar naga bumi 7 tahun yang lalu, tetapi aku telah mencapai Grandmaster Pil Mas selama 15 tahun." Xiao Mang berkata dengan suara rendah. 15 tahun. Jian Wushuang terkejut. Selama 15 tahun, dia terjebak di alam inti emas luar biasa. 15 tahun yang lalu, ketika aku mencapai alam inti emas luar biasa, aku menemui hambatan dan aku menemukan bahwa aku tidak dapat membuat terobosan lagi meskipun aku mencoba apapun yang aku bisa. Xiao Mang tersenyum pahit. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa dalam berkultivasi, akan semakin sulit untuk membuat terobosan. Bagi banyak orang, setelah menemui titik jenuh, wajar saja jika mereka berhenti membuat terobosan lebih lanjut untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, bagi kebanyakan dari mereka, berhenti selamanya bukanlah hal yang baru. Alam inti emas luar biasa dan alam kekosongan yin yang begitu luas, sehingga sangat sulit untuk melewati hambatan ini. Bahkan untuk seorang jenius seperti Xiao Mang, butuh waktu 15 tahun baginya untuk terkungkung dalam kemacetan ini tanpa membuat terobosan apapun. Saya sangat ingin membuat terobosan dan menjadi orang kuat yin yang Void Realm yang legendaris, tetapi saya telah mengalami hambatan ini terlalu lama. Saya putus asa. Namun, belum lama ini, saya bertemu dengan seorang alkemis. Guru sangat ahli dalam bidang ini dan kebetulan aku pernah membantunya sebelumnya, jadi dia berjanji akan memurnikan pil pemecah kemacetan untukku asalkan aku bisa mengumpulkan cukup bahan. Kata Xiao Mang. Ramuan pemecah kemacetan. Para prajurit alam inti emas di sekitarnya semua tercengang. Pil pemecah kemacetan akan memberiku kesempatan untuk melewati kemacetan dan membuat terobosan. Meskipun itu tidak mungkin terjadi, itu satu-satunya harapan bagiku. Sejak saat itu, aku mencoba apapun yang aku bisa untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memurnikan pil itu. Xiao Mang melanjutkan. Saya pergi ke banyak tempat untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk waktu yang lama dan saya telah mengumpulkan sebagian besarnya. Satu-satunya yang belum saya kumpulkan adalah teratai hitam. Setelah mendengar ini, semua prajurit alam inti emas di sekitarnya menjadi jelas tentang niatnya. Ternyata Xiao Mang membutuhkan teratai hitam untuk menyempurnakan pil pemecah kemacetan. Tidak heran dia memilih mempertaruhkan nyawanya demi teratai hitam. Mendengar ini, ekspresi Jian Wushuang menjadi aneh. Dia menggerakkan tangannya, dan pil hitam muncul di tangannya. Apakah ini pil pemecah kemacetan yang Anda sebutkan?